Halo Sobat Aksi, perkenalkan kami dari kelompok 5 Live Below Water. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjaga ekosistem terumbu karang. Kalian tahu nggak sih tentang terumbu karang? Nih, aku bakalan spill dikit-dikit tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu karang berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik, terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Nah, setelah tahu tentang terumbu karang, kali ini aku bakalan share nih cara untuk menjaga terumbu karang. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Keberadaan aliran air sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat terumbu karang. Sampah yang berceceran di sungai, seperti sampah plastik, akhirnya nanti akan tersapu ombak dan merusak terumbu karang. Dampak sampah plastik pada terumbu karang akan menjadi penghalang cahaya matahari untuk terkena terumbu karang. Terumbu karang ini butuh banget cahaya matahari dengan intensitas tertentu agar dapat berkembang optimal. Cahaya matahari dibutuhkan untuk melangsungkan proses fotosintesis yang dilakukan oleh zooxanthellae yang ada pada jaringan karang. Sampah yang dibuang ke laut akan menghambat proses ini. Sampah plastik misalnya dapat menutupi karang sehingga tidak dapat mendapatkan intensitas normal untuk melakukan fotosintesis. Apabila keadaan ini terus-menerus terjadi, maka karang bakalan bisa mati. Yang kedua, mencegah terjadinya erosi. Erosi merupakan proses pengikisan pada lapisan tanah atas. Pada jumlah tertentu, erosi merupakan hal yang wajar. Namun, kegiatan manusia bisa memperburuk keadaan ini. Penggundulan hutan untuk dijadikan ladang atau perumahan misalnya, dapat memperkecil daya serap tanah terhadap air hujan. Akibatnya, lapisan tanah atas dan yang akhirnya tersedimentasi. Sedimentasi dapat berakhir di laut dan menghambat pertumbuhan karang. Sedimentasi berakhir di laut ini yang akan menghambat tumbuhnya pertumbuhan terumbu karang akan menutup pori-pori tubuh dan membuat zooxanthellae kekurangan cahaya karena air yang keruh itu tadi. Akibat kekurangan cahaya terus-menerus dapat membuat siklus hidup karang terhenti. Yang ketiga yaitu menangkap ikan tanpa merusak karang. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat yang baik untuk pengembangbiakan ikan. Tidak heran banyak nelayan yang menangkap ikan di daerah yang memiliki banyak karang. Beberapa nelayan yang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan bom ikan atau pukat harimau yang tidak ramah lingkungan untuk mendapatkan ikan dengan mudah. Cara ini tentunya sangat merusak ekosistem terumbu karang. Bukan hanya ikan besar, tetapi juga terumbu karang dan juga biota laut di dalamnya. Biota laut di dalamnya juga semuanya bakalan juga ikutan mati. Oleh karena itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan destruktif seharusnya memang dilarang. Selain merusak terumbu karang, nelayan juga dirugikan apabila jumlah ikan terus-menerus menurun karena habitatnya yang dirusak. 4. Tidak mengambil karang dan terumbu karang. Karang memang menjadi daya tarik utama saat bagi orang-orang yang memiliki hobi scuba diving. Beberapa mungkin tertarik untuk mengambilnya. Namun, perlu diingat bahwa karang memiliki beberapa faktor pembatas yang menghalangi tumbuh kembangnya. Salah satunya adalah suhu dan salinitas. Saat karang diambil dari habitatnya dan dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai, maka karang akan mati. Oleh karena itu, perlu diberikan sosialisasi mendalam agar terumbu karang tetap dibiarkan sesuai habitatnya. Yang kelima, melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang. Kegiatan pelestarian ekosistem terumbu karang tidak akan optimal jika dilakukan oleh salah satu komponen saja. Masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung harus turut terlibat dalam upaya menjaga ekosistem terumbu karang. Pelibatan ini dapat dilakukan mulai dari usia dini. Apabila sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan dengan manfaat ekologi, khususnya terumbu karang, maka saat dia besar akan ada rasa kepemilikan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Selanjutnya, bagi penduduk pesisir dan penduduk yang dekat dengan aliran sungai, perlu disosialisasikan pentingnya menjaga ekosistem laut dengan tidak membuang limbah rumah tangga atau pabrik ke laut. Untuk nelayan, perlu disosialisasikan bahaya penggunaan bom ikan dan alat tangkap ramah lingkungan dan informasi manfaat ekosistem terumbu karang yang sehat. Yang keenam,
meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang, menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, memerlukan data ilmiah sebagai referensi utama. Langkah yang harus diambil berkaitan dengan kondisi kesehatan dan lingkungan habitat karang. Keberadaan data tim series kondisi terumbu karang dapat diperoleh dengan monitoring secara kontinu oleh SDM yang kompeten menilai kondisi terumbu karang. Untuk itu, peningkatan kompetensi khususnya bagi pelaku konservasi dan rehabilitasi karang di instansi sangat diperlukan guna menguatkan upaya pelestarian ekosistem terumbu karang. Yang terakhir, yang ketujuh, rehabilitas terumbu karang yang rusak. Kerusakan terumbu karang akibat kondisi alam dan kegiatan manusia dapat ditanggulangi salah satunya melalui kegiatan rehabilitas karang. Rehabilitas terumbu karang dapat dilakukan dengan metode terumbu karang buatan sebagai tempat melekatnya polip karang dan transplantasi bibit karang. Kegiatan rehabilitas karang, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, diharapkan dapat mengimbangi laju kerusakan terumbu karang yang semakin luas. Nah, itu tadi cara menjaga ekosistem terumbu karang. Mari kita jaga terumbu karang kita ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa pantengin sosial media Duta Aksi Lingkungan Indonesia ya, agar mendapatkan informasi menarik lainnya. Duta Aksi Lingkungan Indonesia bergerak berdampak untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.